Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Darsunal an Kurdis ya. Fa nahnu fi hadhil munasabah al-ghaliyah nuridu an nabhath at-tafsir fi surat Yasin al-ayah ar-rabi'ah wa sab'in ila as-sadisah wala as-sabi'ah wa sab'in ar-rabi'ah wa sab'in ila as-sabi'ah wa sab'in. Tafadhal man yaqra Hasan ya. Hasan alas tuftah alas. Ana alas. Ayat fadal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Shadaqallahul azim. Terjemah. Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Mereka, sesembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau, Muhammad, bersedih hati. Sungguh kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Sadaqallahul azim. Oh iya, wahid ayat kaman ya. At-tarjamah al-ayah ats-tsaminah asyarah. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Waduh. Majalah. Wahid ayat kaman. Tasi wa sab'in. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Iya.
Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Haula'il kuffar al-musyrikun khususan fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum yaj'aluna al-asnam li ibadatihim li an yakunu ya munshiruhum orang-orang kafir dan orang kafir musyrik pada zaman Rasulullah SAW khususnya itu mereka menjadikan menjadikan berhala-berhala ataupun yang lainnya mereka sembah dengan harapan agar supaya nanti ya yang disembahnya itu akan menolong mereka di hari kiamat khususnya, gitu ya. Wattakhadhu, dan mereka menjadikan min dunillahi, selain Allah, alihatan, sebagai Tuhan-Tuhan mereka, la'allahum yungsarun, yang diharapkan mereka yang disembah itu akan menolong. La'allahum yungsarun, dengan harapan mereka orang-orang kafir tersebut akan tertolong, akan ditolong. Itu harapannya, akan ditolong oleh Tuhan-Tuhan yang mereka ciptakan sendiri selain Allah. Yamna'una min adzabillahi ta'ala bisyafa'ati alihatihim biza'mihim. Jadi mereka itu diharapkan, yang disembah-sembah selain Allah itu diharapkan akan mencegah dari adab Allah Ta'ala, ya, bisyafa'ati alihatihim, dengan syafaat Tuhan-Tuhan mereka. Biza'mihim ini perkiraan mereka gitu ya, persepsi mereka bahwa mereka menyembah kepada Tapekong, menyembah kepada Lata, kepada Uzza dan sebagainya. Harapannya ini Tuhan-Tuhan selain Allah itu akan menolong mereka nanti di hari kiamat, akan memberikan syafaat. Itu persepsi mereka, karena Allah tidak pernah mengajarkan demikian. Rasulullah juga tidak disuruh untuk mengajarkan itu. Jadi kalau begitu siapa yang mengajarkan ini? Sebetulnya yang mengajarkan itu awalnya ya setan. Kepada siapa? Kepada para pemimpin atau para pemuka mereka. Para pemuka mereka. Kepada para pemuka agama terutama tuh. Jadi sengaja dirubah. Seperti Nabi Isa dijadikan sebagai Tuhan, jadi Yesus jadi Tuhan, padahal Nabi. Nah ini yang mengajarkan itu awalnya adalah setan kepada para pimpinan mereka. Awalnya ya setan pinter juga, khutuwatis syaitan. Setan dalam menggoda manusia itu dengan cara bertahap. Mulai dari yang kecil terus besar sampai akhirnya benar-benar sudah terlambat gitu ya. Sudah bengkok. Sudah dolal, sudah tersesat.
yang sejauh-jauhnya. Awalnya mungkin ya setan mengajar kepada para pemimpinnya itu untuk mengatakan bahwa ini Isa itu ada orang yang hebat, yang luar biasa, maka harus dihormati. Gitu. Untuk penghormatannya maka dibuatlah patung dan sebagainya, gitu ya. Iya. Itu untuk menghormati. Kemudian anaknya nanti, ya anaknya, ya kan? Tadi setan menggoda merubah ajaran itu melalui siapa? Para pemimpinnya. Para pemimpinnya tentunya akan mengatakan kepada masyarakatnya, bawahannya, gitu. Bahwa ini adalah Isa itu adalah orang hebat, gitu. Maka harus kita hormati. Kemudian anaknya nanti, anak-anak mereka orang-orang kafir itu digoda lagi yang lebih ini lagi, lebih mantap lagi, gitu. Ini Isa itu adalah orang yang hebat, yang penting. Maka harus buat apa? Patung. Ya, dibuatlah patung. Ada nggak di kita juga yang buat patung Jenderal Sudirman, patung siapa lagi itu? Ya kan begitu ya? Iya. Awalnya itu orang baik. Awalnya orang baik, kemudian karena dihormati yang terlalu dihormati, akhirnya bikin patung. Udah bikin patung, mungkin nanti anak cucunya itu digoda lagi oleh setan dengan lebih tinggi lagi. Ya. Ini patung ini simbol dari siapa? Dari Isa alaihissalam. Dia adalah orang nabi, seorang yang hebat. Makanya ini dibuatkan patung ini. Patung ini sebagai alat untuk apa? Sebagai alat untuk menyembah Allah, gitu kan? Untuk menyembah Allah. Atau yang kalau sekarang wasilah, menyembah Allah. Akhirnya patung ini dijadikan sebagai dewa. Ya, Nabi Isa dijadikan sebagai dewa, gitu kan? Didewakan. Ya, itu kultus individualitas. Kemudian nanti anak, kalau setelah cucu apa namanya? Cicit ya. Nah, nanti cicitnya digoda lagi oleh setan. Nah, ini patung Isa. Udah, ini dewa nih. Dewa Isa. Nah, karena dia orang hebat, orang yang baik, orang yang wah itu anaknya Tuhan, kan begitu ya. Ini anaknya Tuhan nih. Oh iya, ini anaknya Tuhan. Itu cicitnya sudah menjadikan Isa itu sebagai anak Tuhan. Ya kan begitu. The Son of God. Oke, anaknya Tuhan. Ntar baunya apa ya, kalau setelah cicit itu apa kesananya, itu baunya digoda lagi oleh setan yang lebih tinggi lagi, bahwa ini dewa, ini apa namanya, anak Tuhan, maka kita harus menyembahnya sama dengan menyembah kepada Tuhan, kepada Allah, karena ini anak Tuhan, anak Allah yang diutus ke dunia, ya, menjelma berbentuk manusia, gitu. Ini orang-orang apa? Orang-orang Kristen tuh, orang-orang Israel ya, orang-orang Israel seperti itu. Nah, pada waktu itu orang Israel itu dijadikan terbelah menjadi dua bagian. Yang satu Kristen atau Nasrani, yang sebagian lain Yahudi. Itu Bani Israel tuh. Yang satu Kristen, yang satu Yahudi. Yang satu Nasrani, yang satu Yahudi. Itu kelompoknya kan sudah jelas tuh, kelihatan tuh. Ya kan? Sama-sama Israel, tetapi beda fanatismenya. Kalau orang Yahudi itu fanatismenya pada kontra terhadap Isa ini.
Apa Isa itu? Itu bukan nabi, apalagi Tuhan. Dia sebagai apa? Dia itu anak haram, dilahirkan dari ibunya yang tidak nikah, udah hamil duluan. Jadi itu dia anak haram. Anak haram masa dijadikan sebagai nabi? Kan begitu. Itu orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi itu udah bunuh saja, ya kan? Disalib. Walaupun yang disalibnya kalau versi Al-Quran itu bukan dia, tapi ada yang diserupakannya. Itu siapa? Yudas Iskariot, ya. Itu versi Al-Quran. Atau versi kita ya, versi kita. Nabi Isa itu tidak disalib. Wama sholabu, wama qataluhu, walakin apaan? Wama sholabuhu wama qataluhu walakin syubbiha lahu. Itu kan kata Allah. Dia tidak disalib, dia tidak dibunuh. Kalau begitu siapa yang disalib dan dibunuh? Itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Yudas Iskariot ini pengikutnya Nabi Isa, ya, dikatakan bahwa dia itu orang yang nyeleweng, ya, orang yang nyeleweng dari Nabi Isa. Mungkin karena uang dan sebagainya akan diberikan akan diberikan kekuasaan, pangkat di pemerintahan dan sebagainya, atau dikasih uang sekian miliar, sekian triliun, sehingga dia menunjukkan Nabi Isa ada di mana, gitu kan? Waktu itu, ditunjukkanlah pada waktu itu kerajaan Romawi, ya, yang sedang menguasai. Romawi bukan dulu itu, Romawi kalau tidak salah, ya. Pak Yunani, Romawi, ya, betul. Ditunjukin oleh siapa? Yudas Iskariot. Waktu itu waktu remang-remang, udah mau maghrib gitu. Jadi agak sedikit udah gelap gitu, samar-samar ngelihat orang itu. Nah, ketika ditunjukkan ke situ, Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, rufi'a ilas samai, diangkat ke langit. Udah, ya. Sedangkan yang tinggal di situ siapa? Para pengikutnya, termasuk si Yudas Iskariot ini. Yudas Iskariot itu pada waktu itu syubbihalau, ya, dibentuk oleh Allah itu menjadi orang yang seperti Nabi Isa, kelihatan oleh para penggawa dari Romawi itu. Wah, ini Isa ini, bukan saya, ini Yudas. Kamu Isa ya, bener. Oh, yang lain pada ini kan sudah mau maghrib tuh, ya gitu ya. Atau mungkin juga karena remeng-remeng, kemudian ya, si Yudas Iskariot ini seperti Nabi Isa gitu. Memang wajahnya mungkin hampir mirip lah, ya, waktu itu, ya, jenggotnya dan sebagainya. Tapi ada juga penggawa yang nakal gitu. Udahlah, yang penting kita bawa aja ke sana, kita mana yang ada aja nih si Yudas Iskariot. Nanti kita ngomong ke sana ini Isa gitu ya. Yang penting kita dapat duit. Gitu kan, bisa jadi seperti itu. Akhirnya dibawalah, dinaikkan ke mana? Ke salib, kemudian disalib, dipaku, di sana disalib. Matilah dia di sana gitu. Itu siapa? Si Yudas Iskariot itu. Nah, ini jadi bertahap begitu tuh. Nah, harapannya apa? Mereka menjadikan Isa itu sebagai Tuhan. Ya, tentunya yang akan menolong mereka. Ya kan? Ya, harapannya itu Nabi orang-orang Kristen itu begitu. Nah, jadi kalau Bani Israel yang Yahudi itu mereka fanatik kontra, kalau orang Nasrani, orang-orang Kristen fanatik pro. Ya, fanatik pro. Nah, memang sengaja setan itu membuat kita ini jadi fanatik terhadap seorang. Kalau kita sudah fanatik sama seorang sehingga wah dilulukan, jangankan Nabi. Sekarang itu kalau ada penyanyi dari luar negeri datang ke Indonesia, jangan
sampai teriak-teriak, ada yang atau ada Oma Irama umpamanya. Itu ada ribuan orang yang penonton itu mengeluk-elukan luar biasa itu. Itu kepada seorang penyanyi, apalagi kepada seorang rasul. Ya kan? Begitu. Jadi lulukannya luar biasa. Melulukan, waduh, ini hebat ini orang ya. Walaupun salah juga tetap aja dianggap benar. Ya. Ya para penyanyi ya apa segala macam sekarang ini banyak yang dielulukan. Ya. Kalau udah fanatik orang seperti itu. Sampai akhirnya dia mengelulukannya sebagai apa? Sebagai anak Tuhan. Nah, karena anak Tuhan maka kita harus sembah seperti Tuhan. Nah, sekarang ini Tuhan ya, Tuhan Yesus. Nah, itu. Jadi itu setan menggoda manusia melalui para pemimpinnya, kemudian para pemimpinnya menyampaikannya kepada masyarakatnya. Masyarakatnya ya biasanya ikut gitu. Itu pintar sekali tuh setan tuh, menggodanya itu. Ya, para pemukanya. Nanti kita teruskan. Apakah Tuhan-Tuhan mereka itu bisa menolong? La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Terjemahan. Mereka sembahan itu tidak dapat menolong mereka. Padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Iya. Mereka sesembahan itu yang disembah oleh mereka itu tidak dapat menolong sama sekali pada mereka yang menyembahnya. Ya. Nah, padahal bagi mereka itu mereka sudah dijadikan sebagai tentara yang akan datang kepada mereka, yang didatangi oleh mereka. Ya, sudah dijadikan tentara yang akan menolong mereka. Apa? Kagak bisa apa-apa itu. Nanti di akhirat apalagi? Ya kan? Itu hanya setan aja yang membuat mereka senang ketika mereka menyembah kepada Tuhan selain Allah itu. Ya. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apa? Mana? Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Nabi Muhammad bersedih hati. Sungguh kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Ya. Jadi ini hiburan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diejek, dikecilkan, bahkan mau dibunuh, mau dipenjara, ya, disakiti, diembargo dan sebagainya. Ya. Kemudian mereka membuat Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah. Maka Allah menghibur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah, fala yahzunka, janganlah sampai membuat engkau itu sedih. Yahzunka, jangan disedihkan engkau, qauluhum, oleh ucapan-ucapan mereka, ya, ocehan-ocehan mereka, dendam-dendam mereka, celaan-celaan mereka. Itu jangan membuat kamu menjadi sedih. Ya. Inna na'lamu, sesungguhnya kami sudah mengetahui, ma yusirruna, apa-apa yang disembunyikan oleh mereka, wa ma yu'linun, dan apa-apa yang diperlihatkan kepada mereka. Yang disembunyikan oleh mereka Allah tahu, apalagi yang diperlihatkan. Apa rekayasa dan sebagainya Allah mengetahuinya.
Ya, dan Allah memberitahukan kepada Rasulullah SAW, gitu ya. Ketika Rasulullah SAW malam itu mau hijrah, ya, itu belum siap mau hijrah itu. Rasulullah itu dikasih taunya malam itu. Karena apa? Karena ada kelompok orang musyrik kafir al-kufar itu yang sedang apa? Sedang berkumpul. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jan apa ya, gitu ya. Itu abu-abu semuanya sedang pada kumpul. Plus dengan dibantu oleh iblis. Ya kan? Mereka sedang membicarakan Nabi Muhammad SAW. Muhammad ini digimanain ya? Kata yang satu udah dipenjara aja. Kata iblis jangan dipenjara, nanti para pengikut dia, ya, keturunan Bani Hashim nanti akan menyerang. Ya, tidak suka sama kita. Nanti Muhammad malah akan ditolong oleh mereka, oleh Bani Hashim ini. Ya, jangan. Kalau gitu gini aja nih, ada lagi yang ngacungkan tangan. Kalau gitu kita usir aja ke negeri lain, biar dia di sana tuh diasingkan ke negeri lain, ya, ke kampung lain gitu, ke dalam, ke pedalaman. Iblis apa ngomongnya? Kata iblis, jangan. Kalau dia diasingkan, nanti di tempat pengasingan Muhammad itu bisa mengumpulkan banyak orang, mengajarkan dakwahnya dan sebagainya. Kalau udah banyak, nanti dia dan mereka akan menyerang kepada kita. Wah, habis kita nanti diserang oleh mereka. Iya ya. Kalau gitu apa? Nah, si iblis inilah yang mengajari mereka orang-orang kufar itu untuk membunuh Muhammad. Itu ya. Ya tidak ada lagi yang lain kecuali membunuh Muhammad. Bagaimana cara membunuhnya? Dia kan dijaga sama Ali, sama siapa gitu. Nggak usah takut. Kirim aja dari tiap kabilah itu seorang pemuda yang berani menghunus pedang membunuh Muhammad. Nah, jadi dari berbagai kabilah itu satu orang diutus yang pemuda-pemuda yang hebat gitu, membawa pedang membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, pada malam hari itu juga Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril agar menyampaikan kepada Muhammad supaya malam itu juga berhijrah ke Yasrib atau Madinah sekarang. Maka Nabi Muhammad SAW bergegas dengan siapa? Abu Bakar. Dan lewatnya Nabi Muhammad tidak melalui jalan yang biasa. Jadi tidak melalui jalannya Cisauk ke sana itu. Mana? 8. Mau ke Bogor, lewatnya tidak jalan itu, tapi lewat jalan tikus. Nah, mungkin lewat sini kali ini. Ya. Tanah gitu, pinggiran. Nah, itu. Jadi Rasulullah SAW dihibur supaya jangan bersedih. Ya. Apalagi dalam ayat lain disebutkan bahwa para nabi sebelumnya juga mereka mendapatkan siksaan dari orang-orang yang kafir. Artinya orang-orang yang kafir itu dimanapun dan kapanpun pasti akan al-kufarnya, orang-orang kufar ya, akan terus mengganggu orang Islam. Ya, sampai hari kiamat. Ya, kata Allah, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami mengetahui apa-apa yang disembunyikan oleh orang-orang kufar itu dan apa-apa yang diperlihatkan. Ya. Ini juga bisa ditafsirkan juga min dalika wa ghairihi fanujazihim alaihi. Nah, gitu. Kata Allah, kami mengetahui
apa yang dilakukan oleh mereka, yang disembunyikan oleh mereka, dan apa yang dilakukan oleh mereka yang diperlihatkan. Maka kami akan memberikan azab kepada mereka itu sesuai dengan yang mereka lakukan dari keburukan itu. Kalau yang melakukan keburukannya 10, berarti adabnya 10. Kalau yang melakukannya itu 5, berarti adabnya 5. Allah tahu tuh, walaupun disembunyikan. Ya. Na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ayo. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ayat terjemahnya. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Ini Allah mempertanyakan kepada kita ya. Awalam yaral insanu, sebagai manusia kita ditanyakan oleh Allah, apakah manusia itu tidak melihat, tidak meneliti, tidak menyaksikan, tidak mengadakan pembelajaran atau tidak belajar ba'anna khalaqnahu, bahwasanya kami ini menciptakan dia min nutfatin, dari air mani, nutfah. Kemudian setelah dari nutfah berbentuklah manusia yang ada ada kulitnya, ada dagingnya, ada tulangnya dan sebagainya, terus ya sampai jadilah bayi di dalam perut, di dalam rahim ibu. Kemudian sudah waktunya 7 bulan, 8 bulan dia ya mau lahir, maka dilahirkanlah oleh ibunya. Lahirlah seorang bayi, ditetein ya, kemudian dikasih bubur, dikasih makan, besar sampai 2 tahun. 2 tahun bisa jalan, terus giginya udah pada muncul, bisa bicara, kemudian bisa lari, makin besar sekolah SD atau TK dulu, SD, kemudian SMP, kemudian SMA, kayak kamu kuliah, terus besar ya, akhirnya menjadi yang remaja, pemuda, kemudian menjadi tua ya. Tetapi apa? Fa'idha huwa khasimun mubin. Udah gede malah jadi musuh Allah. Ini kenapa gitu ya? Kenapa mereka jadi musuh Allah? Kenapa tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah? Tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, tidak mau haji, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Qasimum mubin. Padahal kalau seumpamanya kita ini mau belajar agama, pasti tidak akan seperti itu. Tuh kan? Inilah manusia, itu begitu. Ya. Padahal kami yang menciptakannya, tetapi kenapa kami juga yang dimusuhi? Gitu. Kami juga yang dimusuhi. Diciptakan oleh Allah mulai dari mani, menjadi orok, jadi besar, sudah besar malah memusuhi Allah.
Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Amana dalik. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Berhenti dulu. Mas. Nasamirru. Tidak ini masalahnya ya. Wa daraba lana mathalan. Dan Allah memberikan perumpamaan kepada kami fi dzalika tentang penciptaan ya. San ikra kaman san terjemahnya. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Oh ya, jadi sini bukan Allah yang memberikan contoh ya. Dia orang kafir ini memberikan contoh dalam hal penciptaan itu. Wa nasiya khalqah, dan tetapi dia lupa penciptaannya. Ya. Lupa bahwa penciptaan itu dari mani. Wa huwa aqrabu min mithlihi, lebih gharib dari contoh. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim, sambil mengacungkan orang ini sambil mengacungkan kepada Rasulullah SAW al-idham. Mana al-idham? Tulang belulang, tulang orang sudah mati yang sudah sudah tinggal tulang belulangnya aja sudah hancur. Wahya ramim, yaitu yang sudah hancur. Nah, ini sebagaimana yang diriwayatkan ya. Waruwiya annahu akhadha 'adman ramiman. Ada seorang orang kafir yang datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa tulang belulang manusia yang sudah hancur, yang sudah hancur-hancur gitu, sudah terpisah-pisah. Bapak tahu, kemudian ditunjukkan kepada Rasulullah. Wa qala lin nabi, sambil mengucapkan kepada Nabi, atara yuhyillahu hadza ba'dama baliya warama. Ya Muhammad, apa menurut pendapatmu? Ya. Apakah Tuhanmu bisa membuat ini, menghidupkan ini tulang yang sudah hancur ini? Nah, apa jawaban Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, na'am, iya betul, bisa ini. Kata Rasulullah, bisa. Dan juga wa yudkhiluka an-nara, dan Allah bisa memasukkanmu setelah dibangkitkan itu ke dalam neraka. Gitu. Allah bisa menghidupkan tulang-tulang kamu nanti yang sudah hancur, dijadikan lagi manusia yang hidup. Kemudian setelah itu Allah lemparkan kamu ke dalam neraka. Ya, Nabi itu mengatakan diplomasinya. Qul yuhyyihalladzi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Terjemahnya, katakanlah Nabi Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk.
Nah itu. Nah, kemudian Allah menurunkan menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Kul, katakan ya Muhammad, yuhyiha, yang akan menghidupkan tulang belulangnya kembali itu adalah alladzi ansya'aha, ya, Tuhan yang sudah menciptakannya awwala marratin, pertama kali, ya. Tulang belulang itu dulunya manusia yang diciptakan oleh Allah, dulu diciptakan oleh Allah, nih kayak kamu nih semua diciptakan oleh siapa? Allah. Oleh Allah, ya. Itu tanpa contoh, tanpa percetakan. Ada nggak orang yang bisa melihat di dalam perut ibu ketika sedang hamil itu ada cetakannya nggak ya? Nggak ada, itu semuanya di dalam rahim. Rahim itu tidak berbentuk cetakan, ya kan? Hanya membungkus saja supaya aman dari gangguan-gangguan bermacam-macam di dalam perut itu. Ya, dari makanan dan sebagainya yang masuk ke situ. Jadi tidak ada cetakannya kan? Dan tidak ada contohnya. Allah menciptakan manusia di dalam perut ibunya, dan mulai dari mani, kemudian jadi orok di dalam rahim ibunya itu tanpa contoh bisa membuat seperti itu. Ya, apalagi ini sudah jadi tulang. Ya, dulu belum ada apa-apa ya, tapi bisa diciptakan tuh tanpa bahan apa-apa kan? Enggak. Ada bahan tulang, Allah buat tulang di dalam orok manusia, dibikin tulangnya terus dimasukin, itu ngambil tulang. Ambil daging ayam, ya, kemudian digabung-gabungkan, jadilah dagingnya manusia gitu. Enggak kan? Enggak ada apa-apa. Dari mana itu? Dari mana tulang? Dari mana daging? Dari mana telinga? Dari mana mata? Dari mana gigi? Bahannya dari mana coba? Ada di dalam perut ibu. Tapi Allah bisa menciptakan manusia dari yang tidak ada. Apalagi ini sudah berbentuk tulang. Gampang apalagi. Sudah berbentuk tulang mah. Belum ada bentuknya aja bisa dibikin. Kan begitu nih jawabannya. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia Allah mengetahui terhadap segala macam ciptaan. Nah, memang semuanya diciptakan oleh Allah. Dari mulai yang mikrokosmis sampai kepada yang makrokosmis. Dari yang kecil sekali sampai kepada yang besar sekali, ya. Besar sekali. Itu alam raya. Nah, itu semuanya diciptakan oleh Allah dan semuanya diketahui oleh Allah. Kemana akan gerak? Walaupun kita sembunyi di tempat yang genglem, yang gelap gulita, yang sempit, tidak ada orang yang bisa melihatnya, tetapi Allah alimun. Ya, Allah alimun. Bikulli khalqin alimun. Alimun bidatis sudur. Alimun hakimun. Ada situ ya. Itu ya. Kemudian alladzi, Allah itu adalah alladzi ja'ala lakum, yang menciptakan untukmu minas syajaril akhdarina, minas syajaril akhdari naran, ya, yang menciptakan untukmu pohon-pohon yang hijau, naran menjadi api. Coba dibaca lagi terjemahannya. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu. Apa itu? Apa tadi? Allah menciptakan. Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Ya. Itu. Yaitu Allah lah yang, Allah itu adalah juga yang telah menciptakan untukmu api dari pohon yang hijau. Ya, pohon yang hijau
bisa jadi api. Itu korek api itu dari pohon ini. Pohon hijau kok bisa jadi api ya? Bisa kebakar, ya. Kalau ada kebakaran apa semuanya itu udah kering pohon? Masih banyak yang hijau-hijaunya, daun-daunnya masih hijau terus bakar, bisa jadi api kan? Kalau apinya besar. Ya. Apalagi kita, ya kulit kita yang kayak begini, kena api, hancur. Ya. Pohon-pohonan aja hancur, yang hijau, yang masih seger, dibakar oleh api. Faida antum minhu tuqidun. Lalu kamu menyalakan api dari kayu itu. Lalu kamu menyalakan api dari kayu itu. Faida antum minhu tuqidun. Nah, dari kayu-kayu itu kamu bisa bikin nasi, bisa masak nasi, bisa masak apa kambing, bisa bikin indomie dan sebagainya. Ya, ambil pohon, rang-rangnya, atau cabangnya diambil, kemudian dibikin apa namanya korek api, kemudian muncullah api, lalu api itu membakar. Nah, kemudian memanaskan air, memanaskan tempat nasi. Nah, kemudian memanaskan dan memasak segala macam yang ingin kita masak. Nih. Jadi begitu ya. Ini semuanya merupakan dalil, dalil argumentasi untuk menjawab pertanyaan tadi. Apakah Allah bisa menghidupkan kembali tulang belulang seperti ini? Ya. Apakah bisa? Itu sambil meledek tuh. Sambil meledek kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi dalam ayat yang atas itu. Fala yahzunka qauluhum. Kau tidak usah disedihkan oleh ungkapan-ungkapan mereka yang macam-macam itu. Nah, itu ya. Khalas, mungkin cukup itu. Sampai ayat ke 80, dari ayat ke 75 ya. 4. 74 sampai 80 berarti berapa ayat udah? 6 ayat ya. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ayat ya. Oke. Jadi begitu ya. Kenapa mereka membuat sesembahan selain Allah? Untuk apa? Untuk agar mendapat syafaat. Agar mendapat syafaat dari boro-boro ya. Untuk bergerak aja nggak bisa, bagaimana mau nolong orang? Itu kan kalau kita pikir ya dengan menggunakan otak yang sebenarnya, semestinya gitu, mereka tidak menyembah itu. Aneh gitu. Nah, manusia memang aneh. Apalagi dibantu oleh setan. Perbuatan buruk itu seperti zina, minum-minuman keras. Itu oleh setan itu sengaja diberikan kita itu rasa nikmat ketika minum ya, rasa nikmat ya, minum yang memabokkan gitu ya. Diberikan rasa nikmat sehingga mereka berbuat keburukan. Lah ya sudah ya. Jadi tidak ada nanti yang bisa menolong di akhirat itu. Walaupun itu anak sendiri, walaupun itu istri sendiri, tidak ada yang bisa menolong. Semuanya sibuk. Yang hanya bisa menolong itu adalah syafaat dari Rasulullah SAW. Kepada siapa?
ya kepada umatnya yang melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, dan menjauhi segala larangannya. Kemudian ini hiburan ya tadi ya sudah, bahwa Allah itu menghibur kepada Rasulullah SAW untuk tidak bersedih dengan caci maki orang-orang yang caci orang-orang yang kufar. Itu juga termasuk juga ini adalah nasihat kepada kita agar supaya kita ketika berdakwah di jalan Allah ini semuanya akan jadi dai-dai, semuanya akan jadi mubaligh, semuanya akan menjadi ustadz. Amin. Ya, dimana nanti di kampungnya sendiri mengajar Al-Quran, hadis, mengajar agama, ya, membawa masyarakat sesuai dengan contoh Rasulullah SAW ya, dalam kehidupannya di dalam masyarakat, ya. Kemudian mengajarkan sholat dan sebagainya. Kamu, itu ya. Maka tidak usah bersedih kalau nanti ketika kita dakwah itu ada yang tidak suka sama kita, ya, ada yang mengkater kita, ada yang mempermalukan kita, ada yang dendam sama kita. Itu wajar kalau kita sedang jihad, kita sedang fisabilillah, ya. Orang pejuang itu, para pejuang itu mereka itu sudah tidak membutuhkan lagi material dunia, ya. Yang mereka inginkan hanyalah akhirat. Kematiannya pun yang diinginkan adalah kematian yang syahid dalam perang dan sebangsanya. Iya. Mungkin itu aja, cukup. Jam berapa itu? Hah? Oh, udah lewat 5. Wah, kelebihan. Kita cukupkan, dan yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.